Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI meminta semua instansi memaksimalkan pengamanan dan antisipasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2021, khususnya untuk menekan penyebaran COVID-19. Ditemui saat rapat koordinasi Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, BMKG, Kakor Polri, serta BNPB terkait kesiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2021 di tengah pandemi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah mengantisipasi waktu libur Natal dan Tahun Baru yang cukup panjang. Dalam menangani kelancaran arus balik dan arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru. Ya, yang kedua juga kami ingin melihat sejauh mana juga persiapan pemerintah dalam mengantisipasi jangan sampai mudik dan balik ini menjadi klaster baru dalam sebaran COVID-19. Ini dua hal ini akan kita dalami pada rapat hari ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri Agus menyampaikan, Komisi 5 DPR RI akan melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja setiap kementerian dan instansi dalam penanganan libur Natal dan Tahun Baru, mengingat libur Natal bertepatan dengan waktu reses DPR RI. Jadi semuanya mereka sudah menyampaikan laporan yang menurut hemat kami yang sudah cukup bagus sekali persiapan. Tinggal lagi nanti bagaimana pelaksanaan, itu yang nanti kita lihat perkembangannya di depan. Yang jelasnya memang kesemuanya itu ya nanti akan menjadi bahan pengamatan kami di lapangan apalagi. Komisi 5 DPR RI berharap libur Natal dan Tahun Baru tidak menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Nadia dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan atau SBM tahun 2021 akan mendukung efektivitas DPR RI melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja negara. Saat kegiatan sosialisasi SBM tahun 2021 di Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, kurangnya informasi terkait peraturan SBM sering menimbulkan hambatan dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya sosialisasi SBM tahun 2021, perencanaan dan penggunaan anggaran DPR RI di tahun 2021 menjadi semakin efektif dan efisien, disertai penyerapan anggaran yang lebih terukur dan sesuai dengan perencanaan. Berkaitan dengan standar biaya masukan baru, ketentuan-ketentuan baru tentang standar-standar biaya, itu ya yang nanti menjadi acuan untuk pelaksanaan anggaran di 2021. Senada dengan itu, Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Rudi Rohmansyah menjelaskan, peraturan SBM 2021 berdampak signifikan pada postur anggaran 2021. Seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI akan menyusun rencana kebutuhan anggaran yang disertai strategi, solusi, maupun antisipasi terhadap revisi atau realokasi anggaran. Dibiayai meskipun itu narasumber dari internal. Nah, dengan SBM 2021 itu tidak bisa. Jadi yang dapat dibayar adalah narasumber yang dari luar, dari KL. SBM tahun 2021 diatur dalam PMK nomor 119 tahun 2020 yang membuat 3 kebijakan, yaitu kebijakan efisiensi, kebijakan new normal, dan penyempurnaan norma. Ayu dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Dalam seminar nasional dan konferensi dengan tema transformasi ekonomi untuk Indonesia maju yang berkelanjutan, Puan Maharani menyatakan transformasi ekonomi harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia dengan memperhatikan di antaranya optimalisasi pembangunan infrastruktur, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing, dan peningkatan kualitas SDM. Merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri dan menambah instruktur, serta lain-lain sebagainya. Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR memberikan dukungan politik untuk mengawal transformasi ekonomi serta mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Saat ini DPR fokus pada tugas-tugas konstitusional dalam mengatasi pandemi COVID-19. Respon tuntutan transformasi ekonomi melalui pelaksanaan fungsi 3 dewan, yaitu fungsi legislatif,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang ketiganya dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat. Kedua, dukungan politik yang sama juga diberikan untuk mendorong penguatan sinergi. Puan Maharani mengingatkan, transformasi strategis ekonomi Indonesia jangan hanya mengikuti tren, melainkan harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa. Fajar dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Badan Anggaran DPR RI yang memprioritaskan alokasi anggaran tahun 2021 dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Setelah jeda berikut ini. Dan selanjutnya, penanganan dampak pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas dalam alokasi APBN 2021. Pemulihan ekonomi juga menjadi fokus yang tidak kalah penting agar masyarakat dapat melanjutkan kehidupan sosial pasca pandemi COVID-19. Anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro menilai, prioritas pemanfaatan anggaran tahun 2021 akan terpusat pada penanganan COVID-19 dan secara bersamaan pemerintah juga berusaha memulihkan kondisi ekonomi nasional. Kedua hal tersebut harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan Indonesia pada kondisi sosial ekonomi seperti semula. Menurut Agung, melalui kebijakan yang tepat, perekonomian Indonesia diharapkan tumbuh positif pada tahun 2021. Porsi anggaran APBN di tahun 2021 kita masih fokus pada bagaimana pemulihan ekonomi itu kita gerakkan, kemudian juga penanganan COVID. Jadi double action, yang satunya mengangkat derajat ekonomi, kemudian yang kedua bagaimana menekan pandemi COVID-19. Realisasi anggaran penanganan COVID-19 berupa program bantuan sosial non-tunai, bantuan bagi tenaga kerja dengan upah rendah dan program bantuan sosial lainnya masih akan dipertahankan oleh pemerintah. Bansos tetap ada, kemudian bantuan pangan non-tunai juga tetap ada, kemudian bagi tenaga kerja yang putus, mereka tetap kita berikan juga bantuan. Itu, saya rasa itu. Agung berharap penyaluran program tersebut dapat membantu masyarakat untuk bertahan melewati masa sulit akibat krisis pandemi COVID-19. Fajar Ilhami dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dugaan pencemaran 2 sungai di Jambi, yaitu Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian di Desa Kelagian. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mendorong Kementerian LHK melakukan uji laboratorium terhadap air sungai untuk membuktikan ada tidaknya unsur pencemaran sungai karena masyarakat mengeluhkan tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Sudah hitam pekat dan baunya luar biasa. Itu aja fakta yang saya lihat hari ini ya. Apakah itu mengandung unsur pencemaran, kemudian akan berdampak bagi kesehatan masyarakat, apakah itu juga menjadi penyebab hilangnya ikan-ikan yang ada di sungai ini, nanti laboratorium yang membuktikan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Halid menegaskan, air Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian terlihat hitam dan sangat berbau amoniak. Masyarakat nelayan sekitar sungai diminta bersabar menunggu tindak lanjut dari Kementerian LHK menjadikan sungai lebih baik. Bahwa memang Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian memang sudah sangat tercemar. Nampak sekali air yang tercemar itu terjadi pemisah kayak dua warna yang berbeda. Ini perlu tindakan kita yang serius, perhatian kita yang serius, Komisi 4 khususnya beserta KLHK. Dalam kunjungan kerja ini, masyarakat mengeluhkan 2 sungai yang menjadi sumber ekonomi warga sekitar telah tercemar limbah pabrik, sehingga warga kehilangan sumber air dan ikan. Dari Provinsi Jambi, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendorong peningkatan pertanian di Gorontalo.
Ditemui dalam kunjungan ke Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan pertanian, perkebunan, dan kelautan menjadi sektor ekonomi utama di Gorontalo. Untuk itu, ia mendorong para petani di Gorontalo dapat meningkatkan hasil pertanian menjadi 2 kali lipat. Selain itu, Gobel mendorong pembangunan ekosistem dari hulu ke hilir agar dapat memberikan nilai lebih tinggi pada para petani dan nelayan, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Mengangkat, memecahkan kemiskinan itu tentu adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, Gorontalo ini salah satu sumber utamanya adalah, kegiatan utama adalah dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan. Oleh karena itu, saya mendorong bagaimana untuk bisa meningkatkan hasil pertanian 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Kita membangun ekosistem yang dari hulu sampai hilir sehingga bisa menghasilkan satu added value. Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Roman Nasaru, menyampaikan, bantuan KUR sangat membantu petani dalam mendapatkan permodalan untuk mendapat bibit dan pupuk. Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan hasil pertanian menjadi 2 kali lipat dan petani lebih mudah mendapatkan alat dan kebutuhan pertanian. 3 kategori. Pertama untuk penanganan sebelum menanam, lalu setelah menanam, dan pasca panen. Sebelum menanam itu kesulitan petani itu adalah dari segi bibit, pupuk, obat-obatan, dan modal. Ini harus perlu kita selesaikan. Bagaimanapun para petani mengalami kesulitan di saat mereka menanam itu mereka nggak punya bibit, pupuk, obat-obatan, dan modal. Ya, sehingga dengan kerjasama dengan Bank BNI mudah-mudahan permasalahan ini bisa teratasi. Dari Gorontalo, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI terus mendorong pembangunan PLTA dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mencapai target 23% pada tahun 2025. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PLTA dan PLTS Cirata, Jawa Barat, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, PLTA Cirata telah memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali dengan kapasitas 1.008 MW. Sehingga perlu merancang sistem kelistrikan yang berlanjut. Apalagi tuntutan zaman ke arah energi hijau, bersih, dan berkelanjutan. Yang dimana hari ini secara total, baik energi listrik maupun transportasi dan industri, EBT kita baru kurang lebih 9% saja. Ini kan jauh sekali. Faktanya adalah kita bisa, mestinya. Nah, ini memerlukan dukungan-dukungan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menambahkan, saat ini pembangkit listrik di Indonesia yang sudah memanfaatkan EBT masih sangat sedikit atau sekitar 10%. DPR mendorong regulasi yang menarik bagi iklim investasi kelistrikan dalam mempercepat capaian bauran EBT pada tahun 2025. Mendevelop pembangkit listrik tenaga matahari yang floating, yakni di Waduk Cirata tadi. Di sana nanti akan dipasang 145 mega yang memerlukan juga kurang lebih 145 hektar. Kapasitas listrik yang akan dihasilkan PLTS Cirata sebesar 145 MW dengan total nilai proyek mencapai 18,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN membuat landasan dan kajian yang lebih detail atas roadmap atau peta jalan penguatan peran sektor BUMN 2020-2024. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, landasan diperlukan untuk inovasi model bisnis baru dan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah mengelola aset negara. Di sisi lain, roadmap BUMN menjadi tantangan bisnis sektoral sekaligus meningkatkan daya saing dan sinergi antar BUMN. Bahwa ini perlu pendalaman, perlu integrasi. Kalau dulu itu terfragmentasi, cenderung dengan sistem ini akan lebih terintegrasi segala problem dan masalah yang ada termasuk solusi ke depannya. Anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, roadmap BUMN masih terlalu makro, terutama terkait korporasi dalam klaster yang dibentuk. Roadmap BUMN tentunya harus diselaraskan dengan Undang-Undang BUMN yang baru.
Tidak hanya klasterisasi daripada BUMN itu sendiri, tapi bagaimana model bisnis dari masing-masing korporasi itu sendiri gitu. Makanya tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN supaya tidak ada tumpang tindih di masing-masing korporasi. Roadmap penguatan peran sektor BUMN terbagi dalam 3 tahap, yaitu survival dan kelangsungan hidup di periode kuartal 2 2020-2021, restrukturisasi dan realignment, serta inovasi dan transformasi menciptakan partisipasi swasta dan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.